Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Iman, Islam, Ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya. Dalam Islam terdapat 3 tingkatan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan dapat diibaratkan sebagai bangunan yang terdiri dari pondasi, tiang-tiang, dan atap. Iman menjadi pondasi, Islam sebagai tiang-tiangnya, dan ihsan sebagai atapnya. Pondasi yang kuat akan membantu bangunan berdiri tegak dan kokoh. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ermita. Kepada Ermita disilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Ermita Herunisa akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Secara bahasa, iman artinya membenarkan atau tasdik. Sementara secara istilah, iman artinya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Jadi dapat disimpulkan, iman adalah kepercayaan dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dan ragu, serta memberi pengaruh pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Di dalam Al-Quran, iman digunakan dalam 3 arti, yaitu yang pertama, iman yang hanya ucapannya saja. Artinya, iman yang semata-mata diucapkan dengan lidah, tetapi tidak dibarengi dengan keyakinan hati. Perbuatan ini dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Dan yang kedua, iman yang hanya perbuatannya saja. Dalam arti, hanya perbuatannya saja yang beriman, tetapi dari dalam hatinya itu tidak beriman. Perbuatan ini dapat dilihat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 142. Dan yang ketiga, iman yang diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Iman dalam arti tasdikun bi al-qalb wa amalun bi al-jawati, artinya keadaan di mana pengakuan dengan lisan itu diyakini dengan pembenaran dalam hati, dan mengerjakan atau mengamalkan perbuatan yang diimankan dengan seluruh anggota tubuh. Perbuatan ini dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 19. Berdasarkan 3 ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa di dalam Al-Quran, iman mencakup 3 arti, yaitu iman yang hanya perbuatannya saja, iman yang hanya ucapannya saja, dan iman yang mencakup perbuatan dengan lisan dan keyakinan dalam hati. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang kedua akan disampaikan oleh Aisyah. Baiklah, saya Aisyah Oktavia Prima akan melanjutkan pembahasan materi mengenai Islam. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh manusia melalui utusannya Muhammad. Ajaran Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Keduanya menjadi pegangan utama bagi penganut Islam dalam menjalani kehidupan. Islam dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, Islam dalam arti ajaran dasar, yaitu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Islam dalam arti hasil penafsiran ulama, sarjana, dan kaum intelektual muslim terhadap teks-teks ajaran dasar Islam, atau kelompok ayat mutasyabihat. Rasulullah SAW dalam hadis yang dirawayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji. Dan yang terakhir, berpuasa di bulan Ramadan. Inilah sendi-sendi Islam yang menyebabkan seseorang keluar dari lingkaran kekafiran, yang menyebabkan seseorang masuk surga dan jauh dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, yang maksud dari ayat tersebut bahwa sesungguhnya tidak ada agama yang diterima di sisinya dari seseorang selain Islam. Maka barang siapa yang menganut suatu agama selain syariat Nabi Muhammad SAW,
setelah diutusnya beliau, maka agama itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari saya. Baik, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Firda. Kepada Firda, disilakan. Baiklah, saya sebagai Firda Amelia Putri akan melanjutkan membahas materi mengenai ihsan. Ihsan menurut bahasa dapat diartikan sebagai upaya berbuat baik. Yang dapat dilihat dari kata ihsan yaitu hasunah yang bermakna bagus atau baik. Sedangkan menurut istilah, ihsan dapat diartikan sebagai pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat bersungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan keriduan. Nah, di dalam Islam, ihsan memang terbilang cukup luas sehingga dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan musyahadah, kemudian tingkatan muraqabah, dan yang terakhir adalah tingkatan paling rendah. Apa sih tingkatan musyahadah itu? Tingkatan musyahadah adalah orang yang melakukan ibadah ini akan merasakan langsung benar-benar kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkatan muraqabah. Apa sih tingkatan muraqabah itu? Tingkatan muraqabah adalah orang yang melakukan ibadah ini gerak-geriknya langsung diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkatan paling rendah adalah orang yang melakukan ibadah ini seperti pedagang karena perlakuannya itu memiliki tujuan hanya untuk mencari keuntungan. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, materi yang keempat akan disampaikan oleh Syakila. Kepada Syakila, dipersilakan. Sesuatu bentuknya kepribadian Muslim dengan menteladani Rasulullah SAW. Pengertian kepribadian Muslim. Kepribadian Muslim berasal dari 2 kata, yaitu pribadi dan Muslim. Dalam pergaulan dan percakapan sehari-hari, kata kepribadian sering dikaitkan dengan sifat, watak, tingkah laku pun bentuk fisik seseorang. Kepribadian Muslim adalah identitas yang dimiliki seseorang sebagai ciri khas dari keseluruhan tingkah laku sebagai Muslim, baik yang ditampilkan dalam tingkah laku secara lahiriah maupun sikap batin dalam rangka pengabdian dan penyerahan diri kepada Allah. Kepribadian Muslim merupakan tujuan akhir dari setiap usaha pendidikan Islam. Pembentukan kepribadian Muslim merupakan langkah paling awal yang harus dilakukan dalam perbaikan umat Islam. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, pertama yang dilakukan umat Islam saat ini adalah berupaya semaksimal mungkin kembali kepada ajaran Islam yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan selanjutnya adalah terbentuknya masyarakat yang Islami. B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Perkembangan manusia terjadi di sepanjang kehidupannya, sejak berwujud embrio di dalam rahim sampai menjadi tua dan renta. Hanya saja sifat dan kualitas perkembangan yang terjadi pada dirinya berbeda-beda, sesuai dengan fase-fasenya. Menurut Abraham mengatakan bahwa ada 2 hal yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kepribadian seseorang, yaitu sifat bawaan dan lingkungan berinteraksi. 1. Faktor internal atau endogen. Faktor internal adalah faktor yang dibawa individu sejak dalam kandungan hingga kelahiran. Jadi faktor ini merupakan faktor keturunan atau faktor pembawaan. Faktor ini meliputi faktor yang bersifat fisik, material maupun fisikal, spiritual. 2. Faktor eksternal atau ekstrogen. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri individu, merupakan pengalaman alam sekitar dan pendidikan. C. Meneladani Rasulullah SAW dalam pembentukan kepribadian Muslim. Pendidikan yang diajarkan benar-benar karena didasari wahyu. Bagi seorang Muslim wajib meneladani Rasulullah dan termasuk dalam masalah pendidikan. Islam tidak akan menolerir model-model pendidikan yang meracuni anak didik dengan nilai-nilai kesyirikan, kekufuran, dan kerusakan akhlak. Kepribadian Rasulullah SAW itu merupakan teladanan
etis yang telah diletakkan oleh Allah untuk diteladani dalam seluruh aspek ibadahnya, baik yang bersifat qauliyah atau perkataan maupun aliyah perbuatan. Jika Allah telah memberikan akhlak yang luhur kepada Rasulullah Ta'ala, dan secara khusus pula Allah menjadikan beliau sebagai teladanan yang baik, maka wajarlah jika hati kebanyakan orang tertarik dan bercermin kepadanya. Proses terbentuknya kepribadian Muslim dengan demikian, maka kepribadian Muslim adalah kepribadian yang utuh. Namun dalam proses selanjutnya tidak gampang, sebab harus melalui proses yang panjang dan memperhatikan segala aspek kepribadian Muslim. Pembentukan kepribadian Muslim harus dimulai sejak kecil, yang sudah tentu lingkungan orang tua sebagai pelaku utama dan pertama. Orang tua yang mula-mula memberikan pertumbuhan dan perkembangan aspek kepribadian Muslim dengan segala daya upaya sehingga seluruh aspek kehidupan anak dapat terbentuk dengan baik dan sempurna. Berikut adalah proses terbentuknya kepribadian Muslim. Tahap 1, pengenalan dan kesadaran. Mengenal Allah dan kesadarannya. Kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan manusia. Kesadaran akan pentingnya beriman dan beramal saleh. Tahap 2, pengenalan niat. Membentuk niat yang ikhlas dan lurus. Membentuk keputusan untuk menjadi muslim yang baik. Membentuk komitmen untuk mengikuti ajaran Islam. Tahap 3, pembelajaran dan pendidikan. Belajar tentang Islam dalam Al-Quran, mengajari hadis dan sejarah Islam, membaca dan memahami kitab-kitab Islam. Tahap 4, pengamalan dan praktik. Mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, melakukan ibadah dan amal yang diperintahkan Allah, membiasakan diri dengan akhlak yang baik. Tahap 5, refleksi dan evaluasi. Merefleksikan diri dan amal yang telah dilakukan, mengevaluasi kelemahan dan kekuatan diri, membuat perubahan dan perbaikan diri. Dengan mengikuti tahap-tahap di atas, seorang muslim dapat membentuk kepribadian yang islami, yang tercermin dalam akhlak, perilaku dan amalan yang baik. Dan materi kelima akan disampaikan oleh Reza. Kepada Reza dipersilakan. Saya Emikon Azriza berasal dari kelompok 2 akan menyampaikan apa itu manifestasi iman Islam dalam wujud, ihsan dalam kehidupan sehari-hari. A. Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang menjadikan mereka taat kepada Allah, yang sebagaimana orang yang bersegera mengerjakan amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. B. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi iman mereka tidak menjadikan mereka taat kepadanya, meskipun iman mereka belum sampai derajat kesempurnaannya, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang muslimin. C. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi mereka melakukan pekerjaan orang-orang Islam. D. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk bertentangan dengan hukum-hukum yang dan undang-undangnya. Ada 3 komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diamalkan oleh seorang hamba. 3 komponen tersebut adalah iman, Islam, dan ihsan. Sikap sebagai umat Islam yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ialah 1. Berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, baik melaksanakan perintah maupun dilarangannya. 2. Bersikap hati-hati dalam hidup dan tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjaga kesucian kitab suci. 4. Bersikap tawadu kepada Allah dan menggunakannya seperti membaca tasbih dan tahmid. Kesimpulan dari materi ini, iman, ihsan, dan Islam adalah rangkaian konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil.
Ihsan dan Islam saling berhubungan karena seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa diimbangi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak disadari dengan Islam. Selanjutnya, kebersamaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan. Karena ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil diskusi kami yang berjudul satunya nomor BP. kami akhiri dengan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.